Assalamualaikum anandaku semuanya. Halo anakku kelas 4 Albert Einstein dan kelas 4 Thomas Alva Edison. Ketemu lagi dengan Bu Lili. Hari ini Bu Lili akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran mengenai keanekaragaman suku bangsa, yaitu dalam Kisah Surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Kisah Surat Al-Hujurat ayat 13. Ada yang tahu apa saja bentuk-bentuk keragaman di Indonesia? Ya, betul. Bentuk-bentuk keragaman di Indonesia yang pertama yaitu keragaman suku bangsa. Ada yang tahu apa itu suku bangsa? Suku bangsa adalah sekelompok golongan masyarakat yang hidup di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Contohnya, ada yang tahu nggak ya kira-kira Bu Lili ini sukunya berasal dari suku apa? Apa? Betul sekali, suku Jawa. Selain suku Jawa ada lagi suku Nias, ada suku Bugis, ada juga suku Asmat. Yang kedua ada keragaman bahasa. Ya, kita ambil contohnya bahasa Jawa. Yuk kita hitung sama-sama ya. Mulai dari angka 1 sampai angka 10. Coba mulai. Siji, loro, telu, papat, limo, enem, pitu, wolu, songo, 10. Ada yang bisa enggak ya kalau kita dengan menggunakan bahasa Madura? Ada yang bisa? Nah, keragaman yang ketiga adalah keragaman rumah adat. Ada yang bisa enggak ya menyebutkan contohnya keragaman rumah adat itu apa saja? Oh, ada yang bisa ya? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, anak-anakku, yang keempat ada keragaman tarian. Contohnya ada yang cak. Ah, tari apa yo? Ada yang bisa? Betul sekali, tari kecak. Dari mana? Dari Bali. Betul sekali. Ya, terus ada lagi loh tarian
yang deket-deket dari Jawa aja ya, nggak jauh-jauh ke Bali. Ada tarian Reok Ponorogo, kemudian ada lagi tari Jaipong ya, itu kalau yang dari Sunda. Kemudian kalau yang dari Surabaya ada tari Remo ya, anak-anakku. Nah, nanti mungkin anak-anakku bisa cari sendiri ya contoh-contoh tariannya di rumah. Selanjutnya kita mencari tentang keragaman baju tradisional. Bu Lili akan mengajak kalian bertemu dengan seseorang ya. Ditunggu ya, ditunggu. Apa ikut sekarang? Ya, ayo. Halo anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Parto. Saya sedang memakai baju Jawa asli dari Kota Istimewa Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anakku, bertemu lagi dengan Bu Lili di sini untuk melanjutkan tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Untuk keragaman yang keenam adalah keragaman mengenai senjata tradisional. Nah, anak-anakku, mungkin di rumah ada yang punya nggak ya senjata tradisional? Mungkin punyanya ayah, punyanya kakek, atau punyanya paman, atau siapalah yang ada di rumah ya. Salah satu contohnya adalah, siapa yang tahu? Keris. Oke, betul, keris. Nah, keris itu adalah salah satu contoh senjata tradisional yang berasal dari Jawa. Kemudian ada lagi tombak. Betul sekali. Tombak itu juga termasuk salah satu contoh senjata tradisional. Ada lagi? Rencong. Iya, betul sekali ya. Rencong juga termasuk salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Nah, anak-anak yang lainnya bisa mencari lagi di rumah ya. Dicari lagi ya, kira-kira senjata apa saja yang ada atau termasuk senjata tradisional. Selanjutnya, keragaman yang ada di Indonesia yaitu nomor 7, keragaman mengenai alat musik tradisional. Bu Lili akan mengajak kalian ya, kita nanti bernyanyi bersama-sama ya. Nanti Bu Lili dibantu sama ini bapak kita, Bapak Udin ya. Yuk kita menuju ke sana yuk. Kira-kira Pak Udin akan mengenalkan kepada kita tentang alat musik tradisional apa ya yang akan dimainkan, dan mungkin kita nanti bisa bernyanyi bersama-sama di situ ya. Oke, ayo. Assalamualaikum Pak Udin. Waalaikumsalam Bu Lili. Wah, Pak Udin sedang membawa alat musik apa ini ya? Ini namanya darbuka. Darbuka. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak ya darbuka seperti apa bentuknya? Kalian tahu nggak ya? Ya, mari kita lihat ya. Nah, coba diperhatikan ya. Bentuknya. Ada yang tahu cara memainkannya? Cara memainkan darbuka dengan cara dipukul. Kalau gitu, kita nyanyikan aja langsung bareng-bareng Pak Udin. Kita coba. Yuk, yang di rumah juga ikut ini ya, ikut menyanyikan. Kita nyanyikan lagu Tamyiz kolom 13. 1, 2, 3. Wa aufa
tradisional yang kita contohkan pada hari ini, yaitu alat musik darbuka. Atau bisa disebut juga darbuka. Iya. Terima kasih Pak Budi. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, anak-anakku semuanya, Bu Guru selanjutnya akan menjelaskan tentang bagaimana cara benda menghasilkan bunyi. Alat musik tradisional yang ada di Indonesia sangat beragam. Alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Cara memainkannya pun berbeda-beda. Berikut cara memainkan alat musik beserta contohnya. Yang pertama, dipukul. Contohnya gong dan gendang. Yang kedua, ditiup. Contohnya seruling dan trompet. Yang ketiga, digesek. Contohnya biola dan rebab. Yang keempat, dipetik. Contohnya gitar dan kecapi. Yang kelima, digetarkan atau digoyang-goyangkan. Contohnya angklung dan maracas. Nah, itulah tadi anak-anakku sekilas tentang bagaimana cara benda dapat menghasilkan bunyi. Tadi Bu Guru juga sudah menjelaskan tentang bentuk-bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Semoga apa yang sudah Bu Guru sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Guru akhiri dulu ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dah. Anak-anakku, untuk tugas hari ini kalian bisa lagi mencari contoh lain dari jenis-jenis keragaman yang ada di Indonesia. Kalian perhatikan dulu seperti contoh yang ada di atas di nomor 1. Kemudian kalian cari 4 contoh yang lain lagi. Kalian kerjakan di buku tugas tematik. Kemudian kalian foto dan dikirimkan ke Walas masing-masing. Selamat mengerjakan.